Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para pecinta teknik otomotif. Selamat datang di channel Gorda Teknik. Semoga sehat selalu semuanya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan jenis grease. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai satu, menjelaskan jenis grease, menjelaskan fungsi grease, dan ketiga, menjelaskan pengertian dan kandungan dalam grease. Pengertian grease, dalam penyebutan lain, kadang-kadang banyak orang yang bilang disebutnya ini minyak gemuk. Ya, dilansir dari cnnindonesia.com yang mengutip penjelasan dari American Society for Testing and Materials, gemuk diartikan sebagai produk yang memiliki tekstur padat hingga setengah cair dari penguraian zat pengental dalam pelumas cair. Nah, ada tiga komponen yang terbentuknya gemuk. Yang pertama ada oli, kedua pengental, ketiga aditif. Fungsi gemuk sendiri secara umum adalah untuk melumasi beberapa komponen keras pada kendaraan yang saling bergesekan. Namun, ada keuntungannya. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi sentrifugal hingga terjepit. Gemuk juga dibentuk dengan memiliki ketahanan akan gesekan dan temperatur yang tinggi pada saat gemuk digunakan. Fungsi gemuk secara lebih dalam adalah satu, membentuk lapisan film lubrikasi di antara dua bidang kontak, sehingga hal tersebut membantu untuk menahan beban kerja dari keausan dan kerusakan yang prematur. Kedua, mencegah terbentuknya korosi atau yang disebut oleh kita itu kadang-kadang bahasanya karatan. Ketiga, fungsi gemuk juga adalah untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh gerakan dua lapisan komponen. Keempat, mengurangi suara bising, ya, suara keras yang ditimbulkan oleh gesekan lapisan komponen mobil. Kelima, menjadi sistem sealing tambahan atau pelindung tambahan. Yang keenam, mencegah debu dan kotoran dari luar yang menempel pada bagian kendaraan. Ketujuh, melekatkan dua bagian mesin kendaraan yang terpisah sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau kejadian terparah. Nah, gemuk juga memiliki keunggulan serta kelemahan. Yang pertama, keunggulannya adalah bisa bertahan lama karena gemuk tidak dapat mengalir ataupun menyebar. Kedua, mempunyai sifat yang merapatkan yang sangat bagus sehingga air, gas kotoran, dan lain-lain tidak dapat menempel pada benda-benda yang dilumasi grease atau gemuk. Mempunyai daya tahan terhadap beban yang tinggi. Kelemahannya, lebih sulit untuk melakukan pengisian dan penggantian. Mempunyai tahanan gerak yang besar, kemampuan mendinginkan yang rendah sehingga cepat-cepat panas, dan yang terakhir sulit membersihkan kotoran-kotoran yang terlanjur menempel. Otomatis harus diganti ya teman-teman. Nah, yang pertama ada grease chassis. Ya, sasis pada kendaraan selalu berhubungan dengan kotoran, debu, dan lumpur. Untuk itu, grease atau gemuk yang digunakan harus tahan terhadap air, kotoran, dan tekanan bahkan goncangan. Pabrikan menyarankan menggunakan dua gemuk ini. Yang pertama, lithium soap base multipurpose grease. Ya, grease ini tahan terhadap air dan panas yang digunakan pada part yang sering bergerak, contohnya kopling, steering, propeller, dan lain-lain. Di pasaran, kita bisa mencari gemuk ini, tapi lihat juga ya teman-teman untuk apa peruntukannya. Nah, di gambar ini ada universal joint yang sedang diberikan gemuk. Atau bahasa lainnya mungkin cross joint ya teman-teman. Ada pada bagian propeller shaft di mobil. Yang B, default lithium soap base grease. Kemampuan gemuk ini sangat tinggi ya teman-teman. Terkadang disebut juga gemuk spesial dan umumnya digunakan pada area yang tahan tekanan tinggi. Contohnya clutch, ball joint, suspensi arm, dan lain-lain. Nah, ini biasanya warnanya warna hitam ya. Gemuknya sangat lengket dan cukup susah dibersihkan. Tetapi untuk warna sebenarnya tergantung dari masing-masing pabrikan ya teman-teman. Nggak semuanya warna hitam. Nah, ini ya dipakai pada komponen steering. Kalau di Honda sendiri ada namanya CVT Grease Honda, biasanya untuk memberikan pelumasan pada bagian komponen CVT. Dan yang kedua ada grease untuk bantalan roda. Di beberapa tempat kita menyebutnya gemuk bearing. Seperti sama ya dengan gemuk sasis, tapi usahakan gemuk ini untuk bantalan mempunyai karakteristik sebagai berikut.
Yang pertama, tahan panas karena temperatur pada bantalan bisa mencapai lebih 130 derajat Celcius ketika bekerja. Jadi diharapkan tidak encer pada temperatur tersebut. Biasanya pada kemasan ditulis high temperature grease. 2. Stabil terhadap oksidasi sehingga tahan lama. 3. Tahan terhadap air dan lumpur yang bisa menyebabkan karat. Keempat, tahan terhadap tekanan yang cukup tinggi. Maksudnya, bantalan roda harus mampu menahan hentakan ketika melewati jalan berlubang. Pada homestead dan lain-lain ya teman-teman. Di sini ya. Nah, rubber grease. Dan sesuai dengan namanya, memang diperuntukkan untuk karet. Biasanya digunakan untuk seal kaliper dan baut floating pada kaliper. Jika kita paksakan menggunakan gemuk berbahan dasar minyak, maka karet akan melar dan menyebabkan kerusakan. Ada sebagian orang yang menggunakan gemuk berbahan dasar silikon, tetapi sepertinya tidak terlalu diperbolehkan ya. Nah, Toyota sudah buat loh, jangan lupa dibeli. Nah, ini pada seal yang ada, atau karet. Copper grease. Nah, copper grease biasanya digunakan untuk ulir pada busi dan juga pada baut roda. Selain itu digunakan juga pada belakang brake pad. Fungsinya apa? Ditaruh di belakang brake pad ya. Yang pertama agar tidak lengket pada saat pembongkaran kembali dan mencegah bunyi-bunyi ya. Serta juga mencegah karat karena khawatir bagian rem terkena air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.